Oh ya, kalau yang catatannya saya kirim dalam bentuk apa namanya, gambar saja gimana? Yang kemarin-kemarin catatan yang pakai papan tulis, nggak apa-apa. Kalau saya kirim dalam bentuk gambar, tidak dalam PDF. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, nanti saya kirim dalam bentuk gambar saja, kalian download sendiri ya. Saya buatkan dalam bentuk gambar. Oke. Bentar, saya izin share screen. Kamera web. Oke, sudah bisa diakses ya. Oke, kemarin soalnya tentang ini ya. Apa? Terakhir itu tentang kendala pada bidang miring ya. Benar, kendala pada bidang miring. Jadi kendala pada bidang miring. Oke. Kita bahas lagi. Kemarin kita belum sampai yang namanya menyelesaikan constraint-nya ya. Belum sampai menyelesaikan constraint-nya. Baru sampai mana kemarin? Sampai mendapatkan nilai percepatannya ya kan? Belum sampai ke constraint-nya. Oke. Nah, kita lihat soalnya kemarin. Ya, bola menggelinding tanpa slip ya. Ketika ada kata tanpa slip ya, artinya dia tidak tergelincir, maka ada gaya gesek yang mana menghambat ya, gaya gesek yang menghambat. Oke. Nah, kemarin yang sudah diketahui apa saja? Y sama dengan R theta, begitu ya kalau nggak salah ya. Oke, kemudian T-nya sama dengan apa? Setengah. Saya lihat catatan saya dulu. Setengah M MY kuadrat plus setengah I theta dot kuadrat. Ini kendalanya ya. Kemudian V-nya adalah M G LY sinus alpha. Oh, ini elemen Y ya. Sorry. Oke, misalkan di sini elemen Y ya, elemen X, sorry. Oh, pakainya Y saja. Elemen Y. Ini misalkan seperti ini. Oke, nah, kalau kita sudah seperti ini, ya, maka kita langsung tuliskan saja L-nya. Maka nanti jadinya adalah setengah M. Ini Y dot ya. Y dot kuadrat plus setengah I theta dot kuadrat ya minus MG elemen Y sinus alfa misalkan itu. Ini bisa dipecah kalau misalkan mau. Jadi apa? Jadi M R kuadrat theta dot kuadrat
Ya, gitu ya. Kalau mau dipecah. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi ya nanti tetap dipecah, tetapi nanti saja. Oke, ini dulu ya. Kemudian selanjutnya kita lihat yang untuk koordinat umum ya. Untuk koordinat umum Y kita bagi dua, misalkan. Ini untuk yang Y, ini untuk yang theta. Nah, yang Y kan berarti do per do Y, do per do T. Ini do L ya. Do L per do Y dot minus alpha dg di sama dengan 0. Ya, kita coba lihat satu-satu. A, B, C. A dulu. A-nya berapa? Do L, do Y-nya berapa? Pak, mohon maaf Pak sebelumnya. Ya, gimana? Pak, ini soal baru atau soal yang kemarin ya Pak? Yang kemarin tuh, bidang miring kan? Oh, karena yang Beda. kemarin itu pakainya tuh X Pak. Oh, pakainya X, bukan Y? Bukan. Oh, Terus ya. Sorry. yang potensialnya itu pakainya minus MG X sin theta. Potensialnya pakainya? Minus MG X sin theta. Oh, minus MG. Oke. Ya, ikut aja ya. Oke, saya terima kasih sudah dikoreksi. Kemarin pakainya ini X ya, berarti XR theta ya? Iya. Benar nggak? Oke, nggak apa-apa. Terus ini X. Nah, lagi ini X. Ya, gini Mbak Ella ya tadi ya. Benar gini? Sudah? Sudah sama? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah sama ya? Oke. Kemudian yang selanjutnya tadi, nah ini. Yang berarti ini X. Ini X. Oke, do L do X-nya berapa? Nah, itu pakai X. MG sin alpha Pak. MG? Sin alpha. Oke, MG sinus alpha. Oke, yang B. MX double dot. MX double dot bukan? MX double dot ya, MX double dot. Ya, MX double dot. MX double dot. Ini sudah hasil akhirnya ya. B itu sudah do T juga ya. Ada yang masih bingung yang di sini? Saya tanya dulu. Nah, teman Anda ada yang sudah menjawab MX double dot. Ada yang masih bingung nggak? Ini saya pelan-pelan ya coba ya biar semua paham gitu ya. Ada yang masih bingung nggak? Kalau masih bingung coba yang diturunkan pertama yang ini. Ini diturunkan dulu.
do L per do X dot. Ya, do L per do X dot. Berapa turunannya? Turunannya berapa? MX dot, Pak. MX Dot. MX dot. Ya, MX dot. Turunannya itu. Kemudian MX dot diturunkan terhadap delta T. Nah, sebelum itu, sekarang itu ada nggak yang bingung? DL do L per do X dot jadinya MX dot. Ada yang bingung nggak? Dah. Nggak apa-apa, kalau masih bingung bilang aja ya. Ini kita latihan turunan juga dan latihan memahami. Jadi kalau yang masih belum paham bilang ya, jangan disembunyiin gitu ya. Resiko ditanggung penumpang nanti kalau bingung. Masih Clear? bingung, Pak. Enggak? Oke, bingungnya apanya Mbak siapa tadi? Mbak Intan? Intan. Yang jadi MX dot tadi. Yang jadi MX dot. Nah, oke. Tadi L-nya apa? Apa aja tadi L-nya? L-nya yang setengah MX dot kuadrat Ya, itu. setengah M X kuadrat, X dot ya, plus setengah Ditambah. M R kuadrat theta dot kuadrat ya, terus plus M G X min L L min X kok L min X ya tadi, L min X sinus alpha. Misalkan begini. Nah, dari sini yang ada komponen X dot-nya yang mana? Yang punya komponen X dot. Yang setengah MX dot kuadrat. Ya, yang cuman ini saja. Artinya yang belakang kalian coret saja. Dah, nggak usah dilihat. Buang saja. Ya. Lihat yang bagian depannya. Nah, sekarang turunannya ini apa? Ini diturunkan terhadap X dot. 2 kali setengah MX dot. Ininya maju ke depan ya. 2 kali setengah kali M kali X dot. Ini bisa saling menghilangkan. Jadinya tinggal iya, Pak. M X dot. Oke, gitu ya Mbak. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang masih bingung dengan penurunannya? Semoga tidak ya. Tidak bingung dengan penurunannya ya. Kalau ada yang masih bingung, tolong disampaikan. Ada? Clear? Untuk dapetin MX. Ya, gimana Mbak Ella? Nah, saya ini Pak yang bagian rumusnya itu Pak yang do L per do X dot itu kemarin tuh depan, sekarang di tengah tidak masalah ya Pak? Maksudnya di depan mana? Yang itu Pak yang turunan terhadap aku dari do L per do apa itu do X dot itu di depan Pak. Yang ini? Nah iya Pak, itu tidak masalah Pak atau? Memang di sini Mbak. DDT-nya memang di sini. DDT-nya memang di sini. Yang di dalam itu do L per do X dot-nya. Enggak Pak, maksudnya kalau yang B itu di depan Pak. Jadi itu D per DT dari do L per do X min do L per
do X gitu, Pak. Dari persamaan Lagrange-nya itu kan do L dulu toh, sorry, do L per do X kan, dari persamaan Lagrange-nya. Dulu saya ngasihnya apa? Yang Itu dulu, DDT Pak, dulu. turunan. Iya. Bentar. Saya ngasih yang DDT dulu toh. Iya Pak, yang kemarin D per DT dulu. Saya cek catatan saya dulu ya. Oh, yang Lagrange awal ya, yang persamaan Lagrange awal itu bukan? Iya, Pak. Oke, kalau persamaan Lagrange awal yang dulu di awal sekali ya, kalau tidak di awal sekali di minggu ketiga kalau nggak salah ya, minggu ketiga ya kalau nggak salah. Yang do T, do L per do Q kan, itu persamaan Lagrange. Itu persamaan Lagrange. Persamaan Lagrange ya. Itu formulasi umum dari persamaan Lagrange. Oke. Itu dipahami dulu ya. Itu persamaan umum untuk Lagrange. Ya. Nah, karena apa namanya? Sekarang kita menggunakan untuk yang constraint ini, untuk yang kendala dengan mekanika Lagrange dengan kendala, yang mana kemarin kita sudah coba untuk merumuskan di pertemuan berapa ya? Yang kita membahas tentang awal kali kita memulai tentang tentang constraint. Di minggu keberapa ya? Minggu kelima ya. Minggu kelima. Di minggu kelima itu saya menuliskannya masih DDT atau sudah do L per do X? Sudah do L per do X, Pak. Cuman yang di contoh soal kemarin Bapaknya nulisnya yang D per DT, Pak. Oke, itu kan untuk yang kalau kemarin saya tidak mencari kendala toh, Mbak? Yang minggu lalu saya mencari kendala belum? Belum kan? Belum, Pak. Tapi sudah sudah ditulis seperti itu, Pak. Do per do T-nya terlebih dahulu. Pas di contoh soal, Pak. Tapi pas masih mencari rumusnya itu sudah benar seperti itu. Oke. Ya, terima kasih, Mbak. Nah, kalau misalkan kita hanya mencari baterai saya mau habis. Kalau yang kita membahas soal-soal kemarin yang yang umum, yang kita hanya mencari tentukan persamaan Lagrange-nya, ya, kita menggunakan yang DDT tadi. Kalau persamaan umumnya
kita menggunakan yang DDT tadi. Itu. Halo? Halo, halo. Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. itu. Nah, tapi kita untuk yang constraint kita bisa menggunakan dibalik ini. Ya, dibalik bisa. Nah, kalian mau pakai yang mana? Lebih paham yang mana? Sebenarnya sama aja sih. Kalau dengan constraint kita umumnya menggunakan yang ini. Kalau kemarin kan saya belum sampai constraint ya, kalau nggak salah ya. Ya, Belum, kan? Pak. Baru nyari Baru sistem, Pak. Sistem nyari Cartesian. sistem Cartesian dan sistem yang secara Polar. umum kalau misalkan itu Polar. tidak terjadi gesekan ya. Benar ya, tidak terjadi gesekan, maka saya menggunakan yang DDT do L per do X dot minus do L min do X sama dengan 0 kan, ya itu ya yang kemarin ya. Ya itu sama. Tidak ya Pak. Kemarin juga sudah ditulis min lambda do F per do X Pak. Tapi kemarin pas di soal itu penulisannya berbeda Pak sama yang sekarang. Oh ya? Bentar, kok catatan saya beda ya? Bentar, jangan-jangan catatan saya kemarin saya nulisnya apa Mbak? Kalau ingat. Kemarin do per dt dalam kurung do L per do X dot minus do L per do X minus alpha dalam fungsi T do F per do X sama dengan 0. Ini G. F Pak. Oh F. Ini ya. X ini. Iya Pak, sama dengan 0. Sebentar, saya melihat di referensi mana ya. Bentar. Kalau yang di minggu kelima waktu saya penurunan rumus itu, menulisnya apa? Untuk yang kendala.
Halo? Yang minggu keempat ya berarti ya? Atau minggu kelima? Yang minggu kelima, Pak. Tapi itu masih yang pertamanya yang D per DT, Pak. D per DT? Oh, berarti saya ada salah kemarin dalam menyampaikan ya. Kalau yang di catatan saya itu berarti saya salah menuliskan. Yang digunakan yang ini untuk yang constraint. Ya. Soalnya tadi kalau misalkan yang ini tadi ininya adalah positif ya. Ininya kan kalau pindah ke sini kan positif ya. Terus DL-nya jadi negatif tapi alfanya positif. Nah, itu sama saja. Itu boleh, Mbak. Karena sama aja dari yang ini dipindah ruas ke kanan kan atau dipositifkan yang DDT-nya ini. Gitu. Halo. Berarti yang benar yang atas ya, Pak? Ya. Tapi nanti itu fleksibel sih. Kita mau pakai yang ininya positif atau negatif sama saja. Konteks acuannya pada kendalanya itu. Karena nanti persamaan Lagrange-nya kan kalau kalian mau pakai yang bawah aja nggak apa-apa sih. Ya, kita pakai yang kemarin aja nggak apa-apa. Kita coba pakai yang kemarin saja ya. Kita lihat. Terima kasih koreksinya ya. Catatan saya bisa berbalik, saya nggak tahu ini. Biar nggak bingung ya, kita pakai yang kemarin saja coba. Saya hapus. Oke, kemudian ini lambda, kemudian tadi DDT ya, DDT do L per do X dot minus do L per do X. Ini ya, yang kemarin itu. Berarti ini tadi B ya, ini yang A. Benar ya? Halo? Iya, Pak. Benar? Ya. Benar, Pak. Nah, kemudian kita lanjutkan dulu aja. Kemudian untuk yang C, yang siapa? Lambda, Pak. Lambda. Kenapa lambda? Ada yang tahu kenapa lambda? Karena F do X-nya itu sama dengan 1. Karena F do X-nya sama dengan 1. do F ya? Oh, sorry, do F ya. Do F do X-nya sama dengan 1. Satunya dari mana? Dari kendalanya tadi. Ya. Kendalanya tadi. Kendalanya apa? F-nya apa? Y min R theta toh? X, sorry ya, X ya. X min R theta kan? Ya. Ya, Pak. Nah, ini diturunkan terhadap X, jadinya apa? 1. 1. Ada yang masih bingung? Ini diturunkan terhadap X, jadinya 1? Enggak ada. Clear? Tidak ada yang bingung? Saya masih bingung, Pak. Oke. Ini diturunkan terhadap X. Yang mana yang ada komponen X-nya?
Yang depan, yang satu atau yang dua? Satu. Yang satu, Pak. Yang satu. Berarti yang dua nggak usah dilihat, Mbak. Oh, Nah, sekarang kan tinggal X. X diturunkan terhadap X jadinya satu. 1. Itu ya. Jadi di sini hanya tinggal 1. Lambda aja. Berarti kalau nggak dituliskan ya 1 saja. Lambdanya kan nanti. Ini 1. Oke. Itu untuk persamaan yang umum, translasi Y. Nah, sekarang kalau kita berpindah ke yang rotasi. Sama persamaannya, hanya diganti dengan do d theta sama do theta. Nah, d per dt, do L per do X dot, minus do L per do cot ini, do theta dot, minus lambda do F per do X. Benar ya, do X ya, do theta ding, sorry, do theta. Ini tadi B, ini A, ini C. Oke, yang A dulu berapa, B dulu berapa, C berapa? Yang A dulu. Dari persamaan tadi diturunkan terhadap theta dot. Coba cari dulu yang ada variabel theta dotnya. Yang tidak ada variabel theta dotnya diabaikan. Sudah? Sudah belum? Sudah, Pak. Oke. Berapa hasilnya? I theta dot. 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 Gini. Double Ya. dot, Pak. Double dot, Pak. Yang B, yang A loh. Yang A tuh yang ini loh. Mas Mbak, yang ini dulu. Yang terhadap theta dot. Sorry, ini nggak pakai dot ya. Iya, Pak, Sorry, tidak sorry. pakai dot. Pantesan kok. Oh, do L do theta. Sekarang yang theta, berapa? Ada yang pakai theta? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau nggak ada berarti hasilnya 0. 0. Ya, 0. Pak, mohon maaf, Pak. Ya. Oh, kemarin itu yang potensialnya tuh pakai sin theta, Pak, bukan sin alpha. Atau sekarang diganti Oh, sin alpha. ya, oke, sorry. Sama saja, Mbak. Oke, nggak apa ya. Sesuaikan yang kemarin saja deh. Sin apa? Theta, ya. Ini pakainya sin theta ya. Oke. Boleh. Bagaimana subisinya sama kok? Saya menulisnya.
Iya, kemarin saya nulisnya sama sini. Halo. Bagaimana, Pak? Saya kemarin nulis sinnya sama dengan sin theta, tetanya sama dengan yang pada gerak rotasi itu. Gerak rotasi itu lebih ke apa ya, Pak? Pi gitu, Pak. Pi. Oh ya sudah, Iya. Mbak, berarti diganti aja. Ini pakainya alfa aja, Mbak. Karena beda nanti. Baik, Pak. Ini alfa aja ya. Mohon maaf ya kok ini sepertinya apa yang saya tuliskan kemarin dan sekarang berbeda. Oke. Terus untuk yang B, tadi ada yang udah ketemu dan jawab, jawabannya apa? I theta double dot, Pak. Apa? I Theta double dot. I theta double dot. Ya, boleh. Atau mau dijabarkan jadinya apa? M R kuadrat double dot gini ya. Iya, Pak. Karena I-nya dijabarkan. Ya, tapi I-nya kan inersia ya. Inersia kan dia punya K. Kalau misalkan nggak tahu K-nya, tulis saja. Kalau kemarin saya nulisnya berapa? MR kuadrat theta double dot. Atau ada setengahnya, ada sepertiganya? Nggak ada. Tidak, Pak. Oke, ya, sebentar gini dulu. Oke, kemudian yang C. Lambda A, Pak. Lambda A. Tadi I sama I min R theta ya. Ya kan? Iya, Pak. Turunan terhadap theta apa? NR. NR. Ya, min R. Karena di sini tidak ada variabel theta, yang ada variabel theta-nya di sini, min R theta diturunkan terhadap theta, jadinya min R. Oke, ini dulu untuk komponennya. Ya, sampai sini dulu untuk komponennya. Nah, sampai sini dulu untuk komponennya. Ya. Oke, kemudian oh, I see ya. Yang tadi saya menuliskan ini, sorry, do X dulu, ya. Itu sebenarnya bisa Mbak pakai itu. Hanya yang membedakan nanti di sininya. Nah, biar nggak bingung, kalian mau pakai yang ini atau yang tadi. Yang ini tuh maksudnya yang kemarin saya tuliskan, yang sekarang kita kerjakan ini, atau mau pakai yang baru. Sebenarnya sama aja sih. Manut, Pak. Terserah, Pak. Manut. Ya nanti kalian mau pakai yang mana nyamannya, terserah gitu aja ya. Nah, oke. Ini sudah ya. Nah, kemudian ini slide kedua. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan tadi, maka ya, kita mencari komponen per masing-masingnya dulu untuk koordinat umumnya dulu ya, untuk koordinat umum. Untuk koordinat umum ya, kita menuliskan apa yang sudah kita jabarkan tadi ya, untuk koordinat umum X ya. Jadi tadi apa jawabannya? Tadi berarti X double dot gini ya. Ya, MX double dot minus MG sinus
apa alfa ya? Alfa. Iya, Pak. Alfa. Benar ya? Saya tidak salah kan? Tidak, Pak. Benar. Benar, Pak. Ada yang bingung? Enggak ya? Enggak ada yang bingung toh? Aman toh semua? Oke. Kemudian tadi minus Minus lambda. lambda sama dengan 0. Lambda sama dengan 0. Bapak izin bertanya, tadi yang minus Ya, R ya. terus masuknya ke lambda gitu Pak, diganti jadi lambda. Apa gimana? Yang mana? Yang tadi minus R itu Pak. Minus R nanti masuknya di koordinat yang theta, Mbak. Tidak di sini. Kan ini ada dua derajat kebebasan ya, koordinat polar ya. Ada X sama ada theta. Nah, yang kita mencari koordinat yang kartesian dulu saat ini. Jadi yang kelompokkan yang koordinat kartesian dulu. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Pak izin Oke. bertanya. Ya. Berarti nanti yang min R itu nggak pakai lambda ya Pak? Apanya? Yang di koordinat tetanya. Pakai no, Mbak. Oh, Sama-sama berarti pakai nanti. min lambda R Pak? Lambda R. ya. Kalau yang ini tadi kan cuma turunannya aja, Mbak. Yang ini kan tadi cuma turunannya aja tuh. Saya juga tidak menambahkan lambdanya kan masih ada di depan. Ya Baik, kan? terima kasih Pak. Lambdanya masih ada di depan sehingga ya itu. Oke. Kemudian setelah itu kita kelompokkan. Ya, kelompokkan dan kita tahu kalau R theta kan sama dengan X. R theta dot itu sama dengan apa? X dot, ya kan? R theta double dot sama dengan X double dot. Nah, ingat nggak ini apa? Di mekanika dulu, ingat nggak ini apa? Konversi dari koordinat kartesian ke koordinat polar. Masih ingat toh? Kalau ingat yang pakai omega dulu, omega theta sama alfa ya. Ya kan? Masih ingat enggak? Halo? Halo? Halo, masih ingat enggak? Pada diem nih. Suara saya dapat diakses kan ya? Dapat Pak. Akses, Pak. Masih ingat enggak ya? Gak lupa, Pak. Semoga ya. Nanti mau diingat-ingat lagi. Yang R theta sama dengan X ini boleh ditulis di catatan. R theta sama dengan X, R theta dot sama dengan X dot, R theta double dot sama dengan X double dot itu ya. Nah, oke. Kalau udah ya, maka nanti kita masukkan ke sini. Nah, gimana? Pak, mohon maaf memotong, izin bertanya. Ya, Itu yang R theta dot itu bisa X dot, Pak. Yang mana? Yang ini. Ini X dot. Yang Mbak. ini tadi. Itu kan sama. Oh, double dot. Oh iya. Ini X dot, ini double dot, ini juga double dot. Yang atas sendiri, Pak. Ini enggak ini enggak pakai. Sorry tadi kelebihan. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, oke. Kalau gitu kita lanjut, kita samakan. Nanti kalau ada yang salah kita cek bersama. Siapa tahu nanti saya ada yang salah. Ini maka kita bisa mengganti variabel ini.
ya menjadi R theta dot. Ya, R theta dot. Sorry, ini untuk yang pertama. Bentar. Yang pertama kita tulis dulu. Yang kedua tadi berarti M R kuadrat theta dot ini minus lambda R sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian untuk selanjutnya ya, untuk selanjutnya yang ini tadi kita masukkan ke dalam persamaan ini. Lupa ini kan ada R kuadratnya, ya kita keluarkan saja. Ini kan ada R, maka R-nya kita keluarin saja. Di R dalam kurung M R theta dot minus lambda sama dengan 0. Nah, M-nya tetap ya. Ini yang diganti dengan yang X tadi. Maka tinggal menghasilkan M X dot minus lambda. Sama dengan 0. Nah, berarti kan di sini ada dua peluang. R-nya sama dengan 0, dan kita hanya mencari yang bagian dalamnya. Mx double dot sama dengan lambda. Mx double dot sama dengan lambda. Berarti lambda sama dengan Mx double dot. Nah, ini dimasukkan ke dalam persamaan yang atas. Ketika dimasukkan ke dalam persamaan yang atas, maka nanti akan menjadi Mx-nya kan di depan ya tadi. Berarti Mx-nya diganti dengan lambda minus Mg sinus alfa plus ditambah dengan lambda sama dengan 0. Berarti nanti di sini 2 lambda sama dengan Mg sinus alfa. Di lambda sama dengan Mg sinus lambda sinus alfa per 2. Nah, ini baru lambdanya. Kalau kendala, kan tadi ada 2. Kendala umum X, itu rumusnya adalah lambda do G per do Y, do X ya tadi. Berarti lambdanya kan ini. G-nya tadi kan berapa? 1. Ya. Ya sudah. Berarti apa? Tinggal kita masukkan saja. Tinggal masukkan. Lambdanya kan Mg sinus alfa per 2 dikalikan dengan 1. Ini adalah gaya kendalanya. Oke. Gaya kendalanya. Gaya kendalanya ya, gaya kendalanya adalah Mg sin alfa per 2. Ini persamaan gaya kendala. Untuk kendala yang koordinat umum. Oke. Coba dipahami dulu, pelan-pelan ya. Pak, izin bertanya. Ya. Ini masih kurang paham sama slide yang sebelumnya, Pak. Yang ini. Iya, itu bisa jadi MR kuadrat theta double dot dan seterusnya itu bagaimana ya, Pak? Apa ya, kalau dulu bahasanya masih ingat di matematika yang substitusi dan eliminasi? Iya. Masih ingat bahasan itu? Nah,
dengan kita mencoba untuk melakukan substitusi dan eliminasi dari situ, Mbak. Nah, dengan bantuan ini yang kotak ini. Bingung atau enggak? Kita mencoba untuk mensubstitusi dan eliminasi karena kita pengen cari nilai lambdanya. Karena sama-sama di yang 1 maupun 2 ini ada lambdanya. Nah, kita pengen cari tahu nilai lambdanya dengan cara substitusi dan eliminasi. Itu. Coba sekarang coba saya beri waktu 10 menitan untuk memahami ya. Nanti kalau bingung silahkan resen. Oke, saya tak ambil minum dulu. Izin bertanya, Bapak. Oke, ada yang bertanyakan? Izin bertanya, Pak. Iya, Mbak Kisna, gimana? Itu untuk persamaan yang 1 yang M min M di sini. Min lambda sama dengan 0, terus sama yang ada panah lambda sama dengan MX double dot itu bagaimana ya Pak? Saya masih bingung yang itu Pak. Oh, oke. Saya tadi kebalik ya. Jadi kita teruskan dulu ya. Kita anggap ini persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Kita ingin mencari lambda. Target kita ingin mencari lambda ya. Nah, kita menggunakan metode substitusi dan eliminasi sebenarnya. Nah, dengan bantuan kotak merah ini, ya, yang saya kotakkan ini. Yang mana ini adalah persamaan yang dulu pernah kita dapatkan ketika awal-awal mekanika ya. R theta itu sama dengan X, ya. Kemudian R theta dot sama dengan X dot, dan seterusnya. Maka
dari persamaan ini kita bisa mengkonversi. Nah, kita menggunakan persamaan 2 dulu yang sudah jelas ada tetanya ya. Kalau mau pakai yang persamaan nomor 1 itu kan belum ada komponennya, sehingga kita menggunakan komponen yang sudah ada saja, yaitu komponen yang kedua dengan persamaan ini. Sampai sini paham, Mbak? Paham, Pak. Oke. Nah, kalau sudah ini dimasukkan ke sini. Kita lihat di persamaan 2, mr kuadrat theta kuadrat minus lambda r, kan di dua komponen ini ada komponen 1 dan komponen 2 mengandung R semua ya. Nah, yang di sini R-nya ada 2, yang di sini R-nya cuma ada 1. Maka kita bisa mengeluarkan R-nya. R-nya taruh di sini. Yang di dalam berarti tinggal apa? M, R-nya tinggal 1, theta, double dot. Yang di sebelah sini R-nya nggak ada, karena keluar. Sampai sini bisa dipahami untuk semuanya? Bisa, Pak. Bisa. Oke, kemudian karena tadi R theta double dot itu sama dengan X double dot, ya, maka kita konversi saja, diganti saja. R theta double dot diganti dengan X double dot. Oke, sampai sini paham? Paham, Pak. Oke, nah kalau sudah, kita pindah ruas saja, komponen yang di dalam saja. Ya, komponen di dalam. Kenapa kok komponen yang di dalam saja, Pak? R-nya kok nggak ada? R-nya kita bisa coret. Ada yang tahu kenapa kok R-nya bisa dicoret? Ada yang tahu kenapa R-nya bisa dicoret? R sama dengan Soalnya 0. 0, Pak. Ya, kalian bisa memasukkan R sama dengan 0, karena kalau ini kan R sama dengan 0, atau ketika kalian mencoba memasukkan lagi, yang terjadi apa? Saling menghilangkan. Benar tidak? Coba kalau misalkan kalian memasukkan M, X double dot R, sama dengan lambda R. Ini kalau saya pindah ruaskan ya. Berarti kan ini R-nya bisa dicoret kan? Bisa, Pak. Ya, itu ya. Jadi, kenapa kok R-nya nggak ada, Pak? Nggak dihidupkan. Karena itu. Nah, maka kita dapatkan persamaan lambdanya. Lambdanya sama dengan M, X double dot. Nah, lalu dari MX double dot itu, kita masukkan ke persamaan yang atas. Ya, kita masukkan ke persamaan yang atas. Ya, kita masukkan ke persamaan yang atas. Ya, ke persamaan yang atas, maka nanti akan menjadi persamaan yang seperti ini. Oke. Dari persamaan yang ini tadi, nanti kita akan menjadi persamaan yang di sini. Nah, MX-nya tadi diganti dengan lambda. Nah, diganti dengan lambda. Di sini ada 2 lambda. Sampai sini paham nggak? Tadi yang Mbak Kisna yang tanya ya, dan yang lainnya. Paham, Pak. Saya Dari 2 izin bertanya. lambda. Iya, ya. Gimana Mbak Alia? Yang persamaan pertama tadi kan yang terakhir min lambda, Pak. Kalau itu jadi plus lambda, bagaimana ya, Pak? Oh, sebentar. Tadi minus. Oh, wait. Saya cek dulu. Tadi kita menggunakan acuan persamaan yang aneh ya, yang Oh, yang minus lambda dikali
dikali minus R jadinya plus gitu kali. Gimana Pak? Apa? Minus. Tadi kan yang do F do X-nya kalau nggak salah kan minus R, nah yaitu minus R. Terus di situ Yang kan mana? harusnya dikali minus R bukan Pak? Yang persamaan kedua itu. Apa gimana Pak? Oh ini. Maksud iya yang tadi ya minus R tadi ya. Dan yang ya minus R ini kali ini jadinya positif ya. Saya tadi apa? Belum saya kalikan positif. Oh iya, tadi kan minus ya. Minus ketemu minus positif. Oh ya, terima kasih Mbak. Terima kasih sudah dikoreksi. Siapa tadi yang bantu saya? Mbak siapa tadi? Kamelia, Pak. Mbak Amelia. Oke, terima kasih Mbak. Ya, berarti nanti di sini hasilnya adalah negatif. Iya, negatif. Minus. Ini yang minus ya, karena nanti kan yang dikonversi yang MX-nya ya. Terus nanti hasilnya minus Pak, nggak apa-apa. Nanti untuk menunjukkan kalau yang tadi persamaan yang mana, yang tadi sempat ditanyakan di awal sama Mbak Ella ya tadi ya, Pak kok yang minggu lalu pakainya yang depan itu yang DDT, tapi tadi saya menuliskan DLDT ya, gitu. Terus ini minus, terus kemudian yang di sini berarti apa? Ini tadi negatif ya yang belakang ya, saya salah ketik juga. Ini negatif ya? Iya, Pak. Negatif. Ini berarti nanti jadinya negatif ya. Benar gini ya? Oke, benar kan ya? Nah, kalau pindah ruas, maka nanti jadinya apa? 2 lambda, tapi di sininya negatif ya. Sorry, ini negatif, negatif. Berarti di sininya negatif. Saya kendala. Kan berarti apa? Menunjukkan kalau ini memang kendala. Gitu. Terima kasih tadi atas koreksinya. Kok saya kelupaan. Mohon maaf Pak, izin bertanya lagi. Ya, boleh Mbak. Itu kan tadi yang di persamaan yang atas itu M min M sin alpha min lambda. Terus yang min lambda sama dengan MX double dot. Itu kok bisa jadi min lambda bagaimana ya Pak? Kan Yang mana? tidak Ini. ada. Ya, itu kan tidak ada X double dot-nya. Kok bisa jadi min lambda? Bagaimana Pak? Oh, bentar. Saya salah ngetik lagi, Bro. Oh, ini. Sorry, Mbak. Ini ada. Saya kelupaan nulis berarti. Terima kasih. Ini X double dot. Ya, benar ya. Tadi di sini ada ini ya. Benar kan? Benar, Pak. Iya, Pak. Ya, berarti tadi saya salah kurang menuliskan X double dot. Oke, terima kasih atas koreksinya lagi. Oke, saya senang kalau kelasnya aktif ini. Saya banyak dikoreksi ya, karena salah ketik. Salah tulis terus. Oke, masih ada yang bingung? Pak. Gimana Mbak Lea? Yang tadi, yang terakhir, kan itu lambda do G per do X, Pak. Itu do G-nya sama aja, sama dengan do F, Pak? Apa gimana? Iya, oh iya, sorry. Tadi pakainya F ya. Wah, terima kasih sekali. Pakainya F ya. Do F. Pakainya do F tadi. Kasih, Pak. Iya. Ini gaya kendalanya. Ini baru yang pada variabel mana? Variabel X ya. Kalau yang pada variabel Q theta ya,
Berarti apa? Lambda, do F, do theta. Berapa berarti? Minus MG sinus alfa per 2. Do F do tetanya hasilnya apa? Min R ya? Iya, benar, min R. Halo? Iya, Benar, min Benar, R. Pak. Berarti ini minusnya hilang. Jadi MG R sin theta per 2. Itu adalah kendala akibat rotasi. Berarti akibat rotasi torsi ya berarti. Oke. Itu gimana? Cukup agak sulit ya. Oke, kalau misalkan gini aja, kalau misalkan masih belum paham, besok kita ini aja yang gaya sentral nanti aja ya. Minggu depan kita masih bahas ini kalau dirasakan masih bingung ya. Nanti coba saya berikan soal. Ini waktunya tinggal 20 menit lagi ya. Saya berikan soal, nanti coba dikerjakan semampunya saja ya. Sebisanya sampai mana, sepamahaman Anda, dan nanti tolong dikirimkan ke saya ya, biar saya cek kalian sudah pahamnya sampai mana. Nanti ketika sudah dicek kan tahu, oh kalian pahamnya sampai sini, baru sampai sini. Nggak apa-apa, kita pelan-pelan ya. Yang penting kalian bisa dulu ini. Untuk masalah gaya sentral nanti kalau nggak kesampaian ya udah nggak apa-apa. Nanti saya berikan tambahan di luar. Jadi saya rekam video saja. Nah, kalau kalian mau mempelajari silahkan. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas yang ini bagaimana kita mencoba untuk mengerjakan atau mencari solusi dari permasalahan dengan kendala itu bisa. Gitu. Ya, masih ada yang mau ditanyakan? Enggak apa-apa ya, silahkan tanya saja. 1 jam hanya untuk membahas satu soal. 1 jam lebih hanya untuk membahas satu soal. Tenang kok, besok UTS-nya saya tidak mencari soal yang belum pernah saya berikan ke kalian. Jadi saya hanya akan memberikan soal UTS dari soal-soal yang pernah saya berikan ke kalian. Ya tentu mungkin ada sedikit variasi. Ya, variasinya bukan yang banyak begitu enggak. Tetapi mungkin kalau di sini tidak diberikan nilai, misalkan M-nya berapa, Y-nya berapa, dan lain sebagainya, mungkin besok saya tambahkan. Jika nilai gravitasi, jika diasumsikan G-nya sama dengan 9,8, berapakah nilai kendalanya? Nah, berarti kan harus dalam bentuk angka ya. Jadi variasi-variasi yang tidak terlalu jauh. Jadi yang penting kalian bisa dulu aja. Ya. Oke. Ada yang mau tanyakan? Silakan dipahami dulu, dipelajari. Karena nanti konsepnya sama. Untuk soal yang lain konsepnya sama. Nanti saya berikan kalian udah berapa kali tugas ya? Dari saya udah ngasih berapa 2 kali, tugas? 2 kali. Kuis?
2 kali. 2 kali juga, Pak. Oh, 2 kali. Ini mau saya jadikan kuis apa tugas? Yang nanti soal yang akan saya berikan ke kalian. Ini saya kasih tawaran aja. Saya mau dalam bentuk kuis atau tugas. Kalau tugas nanti nilainya masuk, kalau kuis benar atau tidaknya itu jadi poin kalian gitu. Kuis aja ya, biar kalian juga memahami. Tapi tolong dikerjakan juga, walaupun ini kuis ya. Di kuisnya nanti saya tambahkan, tapi kuisnya ini. Misal ada sebuah katrol. Ini ada sebuah katrol, kemudian ini jari-jarinya adalah A, kemudian dia ada sudutnya di sini adalah theta, ya. Kemudian tingginya ini adalah Y, dengan kendalanya adalah Y fungsi theta-nya adalah sama dengan Y minus A theta. Oke. Gitu. Nah, kemudian T-nya itu nanti ada gerak translasi plus flotasi. Sama ya dengan yang tadi ya. B-nya tinggal kalian tuliskan misalkan adalah mg. B-nya adalah mgy. Minus ya, minus mgy ya. Nah, coba cari kendalanya. Q, Y-nya berapa? Q, theta-nya berapa? Dah, ini soalnya. Ya, nanti sobat silakan dikerjakan dulu di rumah. Satu soal saja. Kalau mau nambah lagi, ini saya berikan lagi. Sama-sama katrol ya, sama-sama katrol. Tapi kalau tadi katrolnya 1, di sini bebannya 1, sorry. Di sini, tadi yoyo ya, kalau ini kita ada 2. 1. Nanti saya tuliskan di PPT. Tapi sementara kalau mau mengerjakan di awal ini dulu. M1, M2 di sini X, di sini K min X. Ya, ini ada inersianya. Ini ada jari-jarinya R. Nah. Kemudian untuk fungsinya sama, fungsi kendalanya. Misalkan di sini X ya, berarti X min R theta. Itu fungsi kendalanya. Fungsi X, theta. Soalnya cuma 2 ini aja, kuis. Kuis ya. Harapannya nanti dikerjakan semua sebisanya. Oke, itu. Pak, izin bertanya. Ya, Yang sebelah kiri itu Kamen X, Pak. Yang mana? Yang tadi, yang sebelah kiri itu Ini. Kamen X. Iya, Kamen X. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ini kayak soal yang pernah saya berikan kan ya, kalau nggak salah. Dulu tuh nggak sampai mencari kendala. Ya, masih ingat? Dulu hanya mencari X double dot aja. Pak,
izin mau lihat yang soal yang pertama tadi. Oh iya, boleh. Kalau mau nyatet dulu silahkan ya. Nanti tetap saya berikan di Bismart dalam bentuk PDF. Kalau mau nyatet dulu nggak apa-apa. Oh, ini ada informasi dari jurusan. Kalian coba diminta untuk memperbaiki pemutakhiran nomor handphone kalian yang digunakan untuk untuk koneksi internet, ya, untuk paket data kalian sampai tanggal 22 Maret. Kalian silahkan buka registrasi.uny.ac.id. registrasi.uny.ac.id sampai tanggal 22 Maret jam 23.59. Silahkan diupdate datanya terkait dengan nomor seluler Anda. Kalau nggak ada perubahan ya sebenarnya nggak apa-apa, tapi untuk memastikan saja. Siapa tahu ketika buka ternyata nomornya tidak ada, kan nyaman nanti. Dan di sini nomor yang didaftarkan salah satu dari Telkomsel, kecuali Bayu, kemudian Indosat Puridu, sekarang udah gabung sama ini ya, udah gabung sama Tri ya, XL, Axiata, Smartfren. Jadi yang bisa hanya Telkomsel, Indosat, Tri, XL, Smartfren. Di luar itu tidak bisa. Nanti saya informasikan, saya share informasinya. Ini saya baru dapat dari Pak Sekjur. Terima kasih, Pak. Yuk. Ada yang mau tanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup ya mungkin ini dulu. Nanti file catatan ini saya share dalam bentuk gambar aja ya. Nanti biar kalian langsung lihat. Kemarin sempat saya mau PDF kan, itu harus ngecek satu-satu. Agak ribet. Jadi nggak bisa langsung di PDF kan gitu ya ternyata. Oke, jadi itu materi ujian kita Pak sampai sini ya, sampai sini. Nanti silahkan dikerjakan dan nanti di slide atau di materi yang bukan materi sih, di kuis yang saya berikan dalam bentuk PDF nanti akan saya tambahkan beberapa kuis-kuis ya, soal yang itu nanti coba kalian kerjakan dan nanti akan kita bahas 2 minggu lagi ya. Di minggu depan itu kita masih masuk ke sini. Kalau kalian masih bingung ya, kalau masih bingung, kalau udah enggak ya kita lanjut. Kalau masih bingung kita masih di sini. Minggu depannya lagi kita membahas soal dan setelah itu langsung UTS. Tapi UTS-nya durasi waktunya 12 jam. Artinya ngirim nanti dari jam 11 sampai jam 11 malam, 11 siang sampai 11 malam. Ya. Soalnya nanti nggak banyak-banyak ya. Yang penting kalian bisa mengerjakan dan hati-hati dalam petunjuk soalnya. Nanti soalnya saya tuliskan dalam bentuk bahasa Indonesia saja, tidak dalam bentuk bahasa Inggris ya, agar lebih memudahkan kalian juga. Dan nanti juga akan saya berikan petunjuk-petunjuk ya, nanti ada hint-nya seperti apa agar kalian lebih mudah untuk mengerjakan. Oke?
Itu mungkin sampai sini dulu untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan ya. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin sampai sini dulu perkuliahan kita. Kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang telah kita diskusikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Baik, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas partisipasinya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.